Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi taul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para saudara sekalian, para saudara muslimin yang berbahagia, al-awwal, untuk yang pertama, mari kita introspeksi diri, kita koreksi diri. Kita hidup di dunia ini mengapa dan untuk apa? Untuk itu terlebih dahulu, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah. Allah memerintahkan washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian kepada Allah kalau memang kalian betul-betul mengabdi, ibadah, menyembah kepada Allah. Berarti kalau kita beribadah, termasuk salah satunya kita diperintah untuk bersyukur kepada Allah. Jaminan syukur, saudara sekalian, sangat banyak, sangat besar sekali dari Allah. Nomor satu, jaminan dari Allah, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan berbuat untuk menyiksa kalian kalau memang kalian betul-betul bersyukur kepada Allah dan beriman kepada Allah. Jaminan yang lain, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, Allah pasti akan menambah. Hati kita tulus untuk bersyukur, mensyukuri kenikmatan yang ada di dalam diri kita, yang telah Allah berikan kepada kita. Allah akan menambah. Sanksi dari Allah, ancaman dari Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kufur alias tidak bersyukur, kufur di sini kufur tingkatan tidak bersyukur. Inna azaballahi lasyadid. Lain kafartum inna adzabal syadid. Jika kalian kufur, tidak bersyukur, siksa Allah niscaya berat. Para sekalian, dari kita sudah muslim, dari kita Islam, dan diri kita sehat. Menurut ulama hadis, untuk muhaddisin, Imam hadis mengatakan, man kana musliman wa badanuhu fil afiyah faqad ijtama'a alaihi sayyidun na'imid dunya wa sayyidun na'imil akhirah li anna sayyidun na'imid dunya al afiyah wa sayyidun na'imil akhirah al islam ay al hidayah. Barang siapa di dalam kehidupan ini, hidup sekali ini, kita diberi oleh Allah menjadi muslim, menjadi orang Islam, muslim yang hakiki, muslim yang bisa melaksanakan perintah Allah dan larangan Allah dan mengikuti jejak Rasulullah SAW. Dan diri kita oleh Allah diberi afiyah, sudah muslim, dirinya afiyah, sehat, sama dengan orang itu diberi dua keistimewaan oleh Allah.
diberi 2 kerajaan oleh Allah. Kenapa seperti itu? Dijelaskan di dalam takkidnya, li anna sayyidan na'imid dunyal afiyah, rajanya nikmat dunia adalah afiyah. Diri kita sehat, walaupun kehidupan kita sederhana, tapi kalau kita diberi afiyah, luar biasa, saudara. Sangat polnya di atas pol. Sayyid itu adalah tuan atau raja. Raja dunia adalah afiyah. Berikutnya, wasaitan naimil akhirah al-Islam ay al-hidayah. Rajanya nikmat akhirat itu Islam, hidayah. Hidayah itu yang telah Allah berikan kepada kita sama dengan tubuh kita, diri kita ditempelin sayyid oleh Allah, tapi sayyidul akhirah, raja akhirat. Kehidupan kita sekali ini yang kita banggakan di dunia selamat, di akhiratnya selamat. Selamatnya kita diberi afiyah, walaupun kehidupannya pas-pasan, menengah ke bawah, apalagi menengah ke atas. Diberi afiyah luar biasa. Dan di akhirnya kita ingin selamat. Diperkuat lagi oleh firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung, merinci nikmat Allah yang diberikan kepada kita, saudara, tidak akan bisa. Sama sekali tidak akan bisa. Itu yakin tidak akan bisa. Nikmat Allah yang Allah tempelkan kepada diri kita, khususnya kenikmatan dunia, itu nikmatnya luar biasa. Pernah ulama Yahudi, dia oleh Allah diberi umur panjang 500 tahun. Dan oleh Allah ditempatkan di suatu pulau di tengah danau. Ulama tersebut kesehariannya ibadah. Selama 500 tahun itu hanya untuk ibadah kepada Allah. Ibadah dan ibadah. Maisahnya, kesehariannya oleh Allah diberi gelima, penghasilan gelima. Dan gelima itu oleh Allah tidak diberi musim. Setiap hari diperlukan, ada terus itu gelima. Setelah ulama itu oleh Allah dicabut arwahnya, meninggal, Allah memerintahkan ulama tersebut, atau Allah memerintahkan malaikat Ridwan, malaikat penjaga surga, untuk memasukkan ulama tersebut ke dalam surga. Masuknya birahmati, sebab rahmatku. Sebab rahmatku. Tidak terimalah ulama itu kalau dimasukkan surga sebab rahmat Allah. Dia protes. Berarti Allah tidak menilai ibadah saya selama 500 tahun. Allah tidak menghormati ibadah saya selama 500 tahun. Kenapa? Saya sudah ibadah 500 tahun. Hanya masuk surga karena rahmatmu. Kenapa? Kemudian Allah merintahkan malaikat pencatat amal, penghitung amal. Diperintah oleh Allah, malaikat, coba hitunglah, timbanglah ibadah dia 500 tahun dengan nikmat yang saya tempelkan di tubuhnya. Ibadah 500 tahun dengan nikmat yang ditempelkan di tubuhnya. Setelah ditimbang, setelah dihitung, ternyata ibadah dia 500 tahun itu hanya senilai mata sebelah. Padahal ibadahnya 500 tahun. Tidak pernah menentang kepada Allah. Tidak pernah maksiat kepada Allah. Tapi ibadah 500 tahun itu hanya senilai kenikmatan mata sebelah saja. Belum mata sebelahnya lagi. Belum kenikmatan telinga. Belum kenikmatan mulut. Belum kenikmatan fisik sehat. Belum. Oleh Allah ditunjukkan. Dan oleh Allah didekatkan ke dekat neraka. Coba rasakan itu. Nikmatmu hanya senilai itu.
ternyata dia menyerah. Ya Allah, iyalah ya Allah, saya masukkan ke surgamu dengan rahmatmu, tersebat rahmatmu. Berarti nikmat Allah yang nempel di tubuh kita semua ini luar biasa. Maka Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lah, dengan adanya banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat afiah, sehat, panjang umur, marilah kita manfaatkan untuk ubudiyah kepada Allah. Awal saya sudah menjelaskan, kita hidup untuk apa? Dan kita hidup mengapa? Atau kita hidup mengapa dan untuk apa? Para warga jamaah, para sekalian, para saudara muslimin, kita hidup ini bukan mengapa. Kita hidup ini untuk mencari caranya ibadah kepada Allah. Kita cari. Kita bukan tamsi sabah lala. Bukan hanya sekedar melanglang buana, bukan. Kita itu hidup ini ada perintah dari Allah. Nah, maka kita mengapanya ini cari jalan. Kenapa saya hidup ini? Ini mengapa tujuan kita? Terus kedua, untuk apa? Mengapa dan untuk apa? Kehidupan kita ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Setelah kita berhasil mencari ilmunya, jalannya untuk ibadah kepada Allah, kemudian kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Para saudara sekalian, para saudara muslimin yang dibarokahi oleh Allah, kewajiban pokok kita hidup ini aslinya, nomor satunya bukan mencari keduniaan saja. Di awal Allah sudah berfirman ketika manusia masih di zaman arwah. Di dalam Hujurat ayat 72 Allah berfirman, Inna auratnal amanatah alas samawati wal ard wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha fa'asfaqna minha wa hamalahal insan. Fonisnya dari Allah, innahu kana zaluman jahula. Pertama, Allah sebagai khaliqul khalqi, yang menciptakan makhluk, sebagai Tuhan yang maha kuasa, Allah memerintahkan amanah. Pertama, amanah itu kepada langit. Wahai langit, kamu mau menanggung amanah saya. Amanah apa ya Allah? Amanah ubudiyah. Allah sebagai khaliqul khalqi mesti harus disembah. Ketika langit diperintah untuk menyembah kepada Allah, amanah menyembah kepada Allah, ada sanksi. Kalau mau mendapatkan jaminan surga, kalau tidak mau mendapatkan sanksi azab, siksa neraka. Siksanya, azabnya untuk neraka apa? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Surganya untuk langit apa? Wallahu a'lam. Ketika diperintah seperti itu, langit mungkin banyak pertimbangan, banyak berpikir. Nikmat Allah, rahmat Allah, surga memang luar biasa. Tapi azab Allah ini, ketika kita meleset tidak bisa melaksanakan amanah Allah, langsung terancam siksa Allah, neraka Allah. Kemudian langit menolaknya. Menolaknya bukan tidak taat kepada Allah, dia sebagai makhluk, tapi menolaknya takut kalau tidak bisa melaksanakan. Dia tolak. Saya siap menyembah kepada Allah asal
jangan ada jaminan dan sanksi. Cukup saya menyembah saja, mengabdi saja, ibadah saja. Kemudian bumi ditawari, sama jawaban bumi. Ya Allah, kalau saya bisa melaksanakan amanah ini, saya senang, surga, dapat jaminan. Tapi kalau saya nggak bisa, ya Allah, siksamu berat, ya Allah, azabmu berat. Sedangkan neraka sendiri itu loh, merasakan sesama nerakanya aja udah ngeluh sama Allah. Nggak kuat. Asbabun nuzulnya, sababul furud atau asbabun nuzulnya neraka dikasih nafas oleh Allah itu karena apa? Neraka itu saling memakan. Neraka memakan neraka. Akhirnya dia teriak-teriak, ya Allah, saya nggak kuat, ya Allah. Saya nggak mau, ya Allah, kalau sumpah seperti ini, nggak ada pernafasan. Akhirnya neraka itu dilobangi sama Allah. Bukti nafasnya, ketika neraka itu menghembuskan napasnya keluar, terjadilah kemarau. Kemarau itu kadang sampai terik sekali, panas sekali. Itu neraka sedang menghembuskan nafasnya. Ketika neraka itu menghisap nafasnya ke dalam, terjadilah musim hujan. Kalau orang bilang musim rendang. Itu nafas neraka. Lah, kayak gitu itu untuk membakar. Neraka sendiri sesama neraka nggak kuat. Lah, gunung apa bumi juga sama. Ya Allah, saya ini bumi ini makhluk, ya Allah. Saya makhluk, merasakan sakit, merasakan enak. Saya nggak mau, ya Allah. Saya nyerah, ya Allah. Saya tetap menyembah kepadamu, mengabdi kepadamu, ibadah kepadamu, asal jangan diberi sanksi dan jaminan. Sudah, saya murni ibadah. Gunung yang setinggi itu, Pak, Bu, gunung yang tinggi seperti itu, setinggi itu, kalau kita tegak di samping gunung itu tidak ada apa-apanya. Bisa-bisa kita nggak kelihatan. Gunung menolak sama. Ya Allah, saya tidak mau, ya Allah. Sanksinya berat, ya Allah. Ketika itu arwah manusia mendengar perintah seperti itu, jaminan surganya seperti ini, seperti ini, seperti ini, enaknya saja yang dibayangkan, tidak mendengarkan sanksinya. Akhirnya manusia itu ngomong, saya ya Allah, kami ya Allah, sanggup kami menanggung amanah tersebut, ya Allah. Mau ya Allah saya, siap ya Allah. Padahal manusia itu makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Insan itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan dhaif, lemah. Ya tidak panjang, secara kehidupan lemah kita itu. Akhirnya karena manusia itu sanggup menanggungnya, Allah memvonis innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalim. Zalim itu af'al tafdil, saudara. Zalim itu tafdil. Kalau zalim aniaya, tapi kalau zalim itu sangat aniaya. Berarti penilaian Allah itu manusia itu zalim, bukan zalim. Kalau zalim sekedar zalim aniaya, tapi kalau zalim luar biasa, sangat aniaya. Di samping zalim, jahul. Kalau jahlun itu bodoh, kalau jahul itu sangat bodoh, juga tafdil. Jadi kita ini dinilai oleh Allah zaluman jahula, sangat aniaya dan sangat bodoh. Sangat zalim dan sangat bodoh. Ini nilai dari Allah. Langit bumi tidak mau, gunung tidak mau, tapi manusia yang lemah langsung angkat tangan, ngacung, saya ya Allah, saya ya Allah. Itu di zaman arwah. Lalu kita tanya, kapan itu janji saya kepada Allah? Boro-boro saudara, di zaman arwah. Kita ini loh, ditanya, kamu lahir dari perut ibumu itu lewat mana? Itu aja nggak ingat. Padahal sudah di rahim, sudah di alam dunia. Ini zaman arwah.
Kalau kita protes, saya nggak tahu, saya nggak pernah janji sama Allah. Tinggal kita iman atau tidak. Itu firman Allah. Iman apa tidak? Nah itu firman Allah. Maka dari itu, kita supaya betul-betul mengapa? Cari ilmu, ngaji, cari ilmu agar ibadah kepada Allah untuk Allah kita pas, benar. Maka di awal saya sudah menjelaskan kita ini mengapa dan untuk apa. Itu cari ilmu setelah dapat untuk ibadah kepada Allah. Apalagi Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia, tidak saya wujudkan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya menyembah kepadaku Allah. Tidak ada prioritas lain. Tidak ada untuk yang lain-lain illa liya'budun. Berhubung aturan ibadah kepada Allah itu banyak syarat. Perempuan sholat harus pakai mukena, harus rapih, rapat, menutup semua aurah. Laki-laki ya harus pakai baju yang rapih, sarung atau celana yang rapih. Ngaji juga perlu kitab harus dibeli. Dan kita kehidupan, agar kita hidup kepada Allah, supaya hidup kepada Allah, kita mencari maisha. Maka ibadah kita itu disambil. Jadi kita cari maisha itu sambilan. Nanti setelah dapat bisa beli sarung, bisa beli mukena, bisa beli kitab. Ini sambilan. Tapi pokoknya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Berikutnya para saudara sekalian, para muslimin dan muslimat, saudara-saudara Islam, lebih beratnya lagi, beban yang lebih berat lagi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Besok di hari kiamat itu Allah memanggil Nabi Adam. Yaqulullahu ta'ala ya Adam. Yaqulu Adam labbaik wa sa'daik wal khairu biyadik. Ketika itu Allah memanggil Adam, wahai Adam. Adam langsung, iya ya Allah. Kalau bahasa Jawanya, dalam ya Allah. Labbaik wa sa'daik itu dari kalimat, iya ya Allah, dalam. Kebaikan hanya ada di tanganmu ya Allah. Allah langsung berfirman, qala ib'ats ba'tsannar. Kirimlah buat penghuni neraka, untuk ngisi neraka. Buatlah atau kirimlah untuk penghuni neraka. Adam nggak terus, oh ya Allah jangan ya Allah, anak saya, anak turun saya, anak cucu saya jangan dimasukkan neraka ya Allah. Enggak. Karena Adam sendiri menyadari farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Besok di akhirat itu hanya dua tempatnya. Kalau tidak neraka, surga. Kalau tidak surga, neraka. Sedangkan neraka punya jatah agar diisi, surga juga punya jatah agar diisi. Adam nggak tanya, nggak protes untuk jangan memasukkan anak turun saya ke neraka, nggak. Adam bertanya, wa ma ba'tsun nar ya Allah. Apakah kiriman neraka? Berapa keperluan neraka ya Allah? Kata Adam. Mingkuli alfin tis'amiatin watis'atan watis'ina. Setiap 1000 anak turunmu, setiap 1000 dari anak cucumu, 999 jatah masukkan ke dalam neraka. Hanya satu yang masuk surga. Hanya satu yang masuk surga. Ini yang lebih mengerikan kepada kita. Riwayat ini yang meriwayatkan bukan hanya sembarang ulama, tapi ahli hadis Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan. Sahih
Bukhari, Sahih Muslim meriwayatkan 1.999 masuk neraka, hanya satu masuk surga. Itu perintah atau permintaan permohonan Allah untuk jahanam, untuk neraka. Inilah yang kita takutkan. Terus kita lihat neraka itu panasnya, narukum hadhil ladzi tuqiduna juz'un wahidun min sabiina juz'an min nari jahannam. Apimu yang kamu nyalakan di dunia ini, yang mampu ngelebur besi, ngelebur baja di dunia ini, yang kita nyalakan ini, itu hanya 1/70-nya panas api neraka. Hanya 1/70-nya panas api neraka. Maka ketika pemimpin kita, sesepuh kita, ulama kita ditanya, kenapa di dunia ini makhluk apapun kalau dibakar sangat panas langsung jadi abu? Kenapa kurang panas? Kalau panas api neraka, Masya Allah, 70 kali lipat panas api dunia yang kita nyalakan. Ini yang kita takuti. Nah, sekarang solusi apa agar kita selamat dari api neraka yang seperti itu? Allah proses menyalakan api neraka itu 3.000 tahun, saudara. 1.000 tahun merah. 1.000 tahun lagi hitam. 1.000 tahun lagi putih seperti panasnya las, seperti api las. Putih. Itu untuk membakar manusia. Nah, adanya seperti ini, ancaman seperti ini, kita harus pandai-pandai mencari solusi. Di zaman Nabi Muhammad ini, kita menjadi umat Muhammad ini, perintahnya apa? Nabi sudah berpesan, taraktu fikum amro ini. Ada lagi taraktu fikum syai'a ini. Ada taraktu fikum amro ini. Lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnati nabiyyi al-hadis. Nabi pesan, saya telah meninggalkan 2 perkara di kalangan kalian. Selama kalian berpegang teguh dengan 2 perkara itu, lan tadillu. Lan itu lan nafil takkid. Lannya itu adalah lan nafil takkid, menunjukkan tidak akan. Tidak akan, bukan hanya tidak, tapi tidak akan sesat kalian. Lan tadillu. Apa? Ma tamassaktum bihima, selagi kalian berpegang teguh dengan 2 perkara itu. Apa? Kitabillah Al-Quran wa sunnati Nabi, sunnahnya Rasulullah, sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis, ummahatul ahadis ada 6 kutubus sittah sebutannya. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah atau Muwatta. Ibnu Majah atau Muwatta. Ini kutubus sittah. Kutubus sittah ini sebutannya ummahatul ahadis. Induknya beberapa hadis. Hadis-hadis lainnya itu semua menginduk kepada kutubus sittah. Mari kita buka kutubus sittah. Kita kaji kutubus sittah. Cari guru yang betul-betul bisa mengajarkan kutubus sittah. Al-Quran kita buka. Al-Hadis kita buka. Hasilnya kita amalkan. Yakin tidak akan salah. Tidak diterima oleh Allah. Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Ketika kalian taat kepada Allah, taat Rasulnya, Allah memasukkan orang itu ke dalam surga atau ke dalam beberapa surga. Jannat itu jamak muannats salim, beberapa surga. Kenapa dikatakan beberapa surga? Orang yang mendapatkan surga terendah saja ngontrol, ngelilingi, ngurusi surganya itu 1000 tahun tidak selesai. 1000 tahun nggak selesai. Ini surga yang paling rendah. Apalagi surga Firdaus. Masya Allah, subhanallah. Pol. Tapi kalau tidak bisa alasan apapun kepada Allah, jelas kita diancam sanksi siksa. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa ta'adda hududahu yudkhilhu nar. Barang siapa yang menentang kepada Allah, melanggar batas-batasnya, Allah akan memasukkan orang tersebut kepada neraka, yang neraka seperti tadi yang sudah dijelaskan di depan. Untuk itu, mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, saudara muslimin yang berbahagia, mari kita cari guru yang betul-betul bisa menyampaikan Al-Quran hadis secara murni. Karena apa?
Allah memerintahkan wa budillaha mukhlishallahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.